Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani, teman-teman. Menjelang sidang lanjutan di kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, akhirnya kembali muncul pernyataan terbaru dari sosok Irjen Pol Riki Sitohang, teman-teman. Di mana beliau mengatakan dan memberi pesan kepada pihak BPOM agar turun ke rumah produksi skincare milik Reza Gladys, teman-teman. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dari skincare yang diproduksi oleh Reza Gladys untuk di-stop dan dikenakan pidana kepada Reza Gladysnya tersebut, teman-teman. Karena beliau selaku pemilik dari produk skincare tersebut. Nah, ini pernyataan dari Irjen Pol Riki Sitohang, teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Rekan media, sebelum saya masuk kepada pokok inti permasalahan, banyak tuh netizen yang ngomong tuh. Netizen ngomong tuh, ya tentunya yang fans buta ini gitu ya. Si Pak Jenderal kemarin ngomong katanya BPOM turun. Ya, kok sekarang katanya nggak ada relevansi BPOM. Nah ini orang-orang yang memberikan komentar ini, orang-orang yang ngomong setengah-setengah, nggak ngerti substansi yang sesungguhnya. Kalau saya menyampaikan kapasitas daripada BPOM turun di sidang pengadilan itu apa? Karena kan dakwaan JPU itu kan 369 ayat 1, Junto 55 dan TPPU. Berarti pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kan nggak ada hubungannya dengan masalah skincare. Lah, saya berbicara tentang BPOM, masalah skincare Reza, itu turun ke skincare-nya Reza, diperiksa ke rumah produksinya. Bener enggak ini skincare-nya Reza ini? Kalau enggak benar ya stop, kenakan pidana dia, kenakan undang-undang kesehatan, kemudian tutup rumah produksinya. Si Walah, nge-lag, teman-teman. dikenakan TPPU karena dia mengumpulkan uang dari hasil kejahatan untuk memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya. Tapi tidak ada hubungannya dengan persidangan ini. Itu loh. Jadi tolong juga netizen bisa nangkap apa yang saya maksudkan. Jadi supaya ngerti, pengertian hukum tidak sepotong-sepotong, harus komprehensif. Saya tidak membela siapa-siapa, BPOM saya minta turun supaya ada keseimbangan. Turun ke rumah produksinya, periksa. Kalau memang ada beberapa produknya yang bermasalah, periksa, laporkan ke kepolisian. Kalau berkaitan dengan sidang pengadilan yang sekarang ada, itu nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada relevansinya dengan BPOM di situ turun. Sekarang BPOM menjelaskan masalah skincare. Hubungannya apa dengan 369 ini? Kan nggak ada. Nah nanti tata bahasa dikatakan nanti loh, justru ini untuk menyelamatkan daripada eh, para pengguna lah, konsumen gitu. Nah ini justru ada celah tindak pidana buat Nikita. Loh, dia terima uang untuk apa? Kemudian untuk menutupi ini kan. Nah sekarang dibuka untuk skincare untuk masyarakat. Berarti kalau terima ini supaya menutupi suatu perbuatan tindak pidana, dugaan ya, perbuatan tindak pidana oleh Reza sebagai pengusaha skincare. Kenapa tidak melaporkan ke polisi? Laporkan kepada BPOM supaya segera ditindaklanjuti. Kenapa diam aja sampai dengan Reza melaporkan adanya tindak pemerasan? Itu dia perlu dipahami. Kalau namanya ahli bahasa yang disampaikan di sidang pengadilan itu sah-sah saja. Itu kan ahli bahasa kan yang dihadirkan oleh Nikita. Tentunya Nikita berharap dari ahli bahasa ini untuk meringankan apa yang dilakukan oleh si Nikita Mirzani kan gitu. Makanya disebutkan dia adalah ahli adecar, saksi adecar yang dihadirkan di sidang pengadilan untuk mengupas tentang masalah tata bahasa itu. Ya, ini kan tata bahasa ini kan tergantung apa alam pikirannya daripada sang ahli bahasa. Menurut dia, bukan menurut hukum, menurut dia sesuai dengan keilmuan dia gitu loh. Tapi kan belum tentu juga menurut hukum seperti itu. Kira-kira gitu. Tapi menurut hemat saya sah-sah saja, silakan
dihadirkan, jangankan ahli bahasa, fakta-fakta yang lain yang mungkin dihadirkan oleh kuasa hukum Nikita tuh sah-sah saja, hadirkan aja tuh, supaya betul-betul bisa menguatkan posisinya Nikita. Saya kan tidak menabiskan kalau memang betul-betul penguatan ini nanti ada pertimbangan-pertimbangan hakim lain, nanti itu kan lain lagi. Nah, serahkan kepada hakim sebagai pemutus. Walaupun tuntutan jaksa nanti bagaimana, sesuai dengan dakwaannya silakan saja, nanti kan analisis nanti oleh hakim. Itu kira-kira ya. Jadi Pak Jende melihat dari ahli bahasa yang diajukan oleh terdakwa tidak kemungkinan untuk. Nah itu ya teman-teman ya, pernyataan dari Irjen Pol Riki Sitohang, di mana dalam pendapatnya yang sebelumnya untuk menghadirkan pihak BPOM, menurut pernyataannya yang sekarang kalau pihak BPOM itu harus dihadirkan dalam rumah produksi skincare milik Reza Gladys teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan ini, apakah pihak BPOM sudah hadir langsung atau sudah memeriksa langsung terkait keaslian keamanan produk skincare dari Reza Gladys ini teman-teman. Dan Irjen Pol Riki Sitohang juga menegaskan kalau kehadiran BPOM dalam persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang tengah berlangsung saat ini bukan kewajiban dari pihak BPOM atau tidak semestinya pihak BPOM untuk hadir ya menjadi saksi dalam persidangan yang tengah berjalan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini teman-teman. Begitu pendapat dari Irjen Pol Riki Sitohang. Yang menjadi pertanyaan ya yang seperti saya ungkapkan tadi, apakah pihak BPOM sudah hadir langsung ke dalam rumah produksi dan memastikan bahwa produk yang dijual oleh Reza Gladys aman atau tidak teman-teman? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut ya, ada juga nih pernyataan dari Irjen Pol Riki Sitohang, masih membahas terkait Irjen Pol Riki Sitohang yang mengatakan kalau sudah melampaui batas dan waktu dan tidak ada keputusan yang diambil oleh majelis hakim kepada Nikita Mirzani, maka sosok Nikita Mirzani seharusnya ya wajib untuk dibebaskan teman-teman. Seperti apa pendapat dari Irjen Pol Riki Sitohang? Mari kita simak video berikut ini teman-teman. Buat dari batas waktu penahanan yang telah ditentukan oleh KUHP. Kalau ditentukan oleh KUHP belum ada keputusan harus dilepaskan demi hukum. Nggak boleh, itu hak asasi manusia. Nah, ini kita harus dilepaskan kalau memang tenggat waktu ini juga tidak ada keputusan dari hakim. Nah, tapi selama perjalanannya sah-sah saja, tinggal tergantung penilaian hakim. Bagaimana perjalanan sidang ini, kemudian orang-orang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak, bagaimana dia berperilaku dalam persidangan, ini membuat persidangan jadi kacau atau enggak. Makanya selalu saya katakan berkali-kali, tertiblah di persidangan. Agar marwah persidangan berjalan dengan baik. Masih ingat Rasman Nasution? Dilaporkan ke Bareskrim gara-gara seperti gitu. Kenapa membuat gaduh di pengadilan, walaupun pada saat itu Rasman kan sudah hakimnya sudah nggak ada. Nah, dikatakan tetap aja dikatakan dia contempt of court. Walaupun contempt of court itu sampai sekarang tuh nggak ada hukumnya di Indonesia, itu di Eropa. Tapi tetap aja dilaporkan dia. Nah sekarang sedang bergulir. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Itulah kira-kira ya. Pokoknya tertiblah di pengadilan. Mari kita berperang, tapi berperang dengan keilmuan. Bukan berperang seperti di pasar malam. Gitu loh. Ya, itu, ini apa aja, tanggap aja. Jangan berperang di pasar malam, tapi berperang dengan hukum dan ilmu. Itu baru betul. Tunjukkan bahwa kita punya spread ilmu, bukan berdasarkan mulut. Apalagi menghina, apalagi meledek, apalagi menjatuhkan. Jangan. Ini kan persidangan. Kalau mau protes silakan aja, tapi protes dengan akidah hukum. Kira-kira begitu ya media ya. Tapi kan proses hukum itu berjalan, tapi kan dia sudah kangen mau keluar negeri. Terdakwa ini gimana? Bagaimana? Ya kan ini proses sudah berjalan, belum ada keputusan, tapi dia udah kangen untuk keluar negeri. Apakah itu bisa terjadi? Ya kalau kangen kan sah-sah saja ya. Masalah mau keluar negeri kan hak prerogatif seseorang. Kan kita tidak bisa menghambat. Mau dia mau keluar negeri kayak mau kemana kayak. Ya, tapi kalau seperti ini gimana dia mau keluar negeri kan gitu. Kan sidang sedang berjalan gitu loh. Ya hormati aja. Dan kan masih di bawah pengawasan daripada hakim sekarang ini. Dia punya keyakinan bahwa dia mau keluar negeri, bahwa dia itu tidak bisa dan yakin bahwa dia akan bebas.
Itu kan sah-sah saja. Itu sah-sah saja dia menyatakan, saya kan yakin bebas. Fansnya juga mengatakan gitu. Saya yakin bebas karena tidak terbukti segala macam. Itu kan sah-sah saja. Dan kita juga nggak boleh mengatakan, kau tuh mimpi di siang bolong, nggak boleh juga. Itu kan hak asasi seseorang. Ya syukur-syukur kalau memang bisa bebas ya alhamdulillah. Kan hakimnya kan bukan saya. Hakimnya kan yang di sono. Dia yang menganalisis dan memutuskan. Dan saya tidak boleh berpendapat. Gitu loh. Kalau saya berpendapat dia divonis atau bebas, berarti saya sudah mendahului keputusan hakim. Itu juga saya tidak manusiawi karena saya orang beradab, saya orang beriman. Saya juga menghargai orang lain, saya menghargai persidangan, saya juga menghargai asasi seorang Nikita. Saya nggak ada membela siapa-siapa, saya hanya menegakkan aturan mainnya supaya masyarakat cerdas. Nah itu ya teman-teman ya, jadi pada dasarnya ya, Irjen Pol Riki Sitohang sangat menyayangkan sikap Nikita Mirzani dalam proses persidangan. Karena tidak sedikit juga orang yang menganggap kalau sikap dari Nikita Mirzani ini tidak menghargai jalannya persidangan teman-teman. Dan sekali lagi Irjen Pol Riki Sitohang mengatakan, kalau seorang terdakwa harusnya bisa bersikap lebih lebih sopan, lebih bijaksana dalam menghadapi perkara hukum yang tengah dijalani. Disah-sahkan saja kalau untuk protes, kalau untuk berbeda pendapat, tapi harus sesuai dengan akidah hukum yang tengah berjalan, teman-teman. Begitu tanggapan dari Irjen Pol Riki Sitohang, teman-teman. Dan lebih lanjut, kita beralih ke proses sidang Nikita Mirzani, teman-teman. Di mana ini ada video cuplikan ya, detik-detik sidang Nikita Mirzani akan berlangsung. Dan dikabarkan kalau pihak Nikita Mirzani kembali menghadirkan 2 saksi ahli untuk memberi perlawanan kepada pihak JPU, teman-teman. Mari kita simak videonya. Oke teman-teman ya, jadi kita lihat 2 saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani. Dan kita lihat juga kalau Nikita Mirzani kali ini hadir dalam persidangan dengan busana batiknya yang cukup elegan, teman-teman.